mungkin hadis yang doif ya. Iya. Doif bahkan mungkin ada yang mengatakan hadis palsu. Tidurnya orang puasa itu sunnah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali dalam program kebanggaan kita, Karisma Podcast, dengan tema Ramadan Meriah. Insya Allah berkah. Karisma kajian rutin Majelis Taklim SD Muhammadiyah pada tahun ini mengangkat sebuah tema, yaitu Ramadan Meriah. Mari kita raih Ramadan penuh berkah. Dan tidak lupa pada hari ini kita kedatangan narasumber yang sudah sangat familiar, yaitu beliau Ustadz kita, Ustadz muda kita, Ustadz Wondel. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Sehat. Sehat walafiat insyaallah. Masih semangat puasanya Ustadz? Harus semangat. Harus semangat. Harus semangat. Satu lagi, apakah bahagia hari ini Ustadz? Alhamdulillah, hari ini Alhamdulillah. bahagia luar biasa. Baik, Insyaallah. kebahagiaannya terpancar. Jadi saya ikut-ikutan ketularan ini. Masya Allah. Masya Allah, ya. Baik Ustadz, pada pagi hari ini kita bersama akan menyaksikan bersama-sama satu program kebanggaan kita dengan tema yang mungkin sudah sangat sering kita bicarakan ya Ustadz, yaitu fikih puasa. Jadi selama 1 bulan ini kita semuanya, seluruh umat Islam di dunia diberi kewajiban untuk berpuasa. Nah tentunya ketika kita melaksanakan puasa ini harus ada dasar ya Ustadz ya. Nah pertanyaan pertama saya Ustadz, apa sebenarnya hikmah dan esensi puasa dalam Islam? Mengapa sih kita diwajibkan untuk berpuasa? Kadang pertanyaan ini muncul Ustadz. Kenapa kita harus berlapar-lapar gitu kan? Seperti lagu Bimbo mungkin Ustadz. Nah silakan Ustadz untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, terima kasih. Itulah pentingnya mengilmui setiap ibadah. Jadi kalau ibadah tidak diilmui, nanti tidak tahu kejelasannya kemana. Begitu. Gitu. Padahal mengilmui satu ibadah itu bagian dari syarat ibadah itu bisa menjadi benar. Betul. Ya, tidak hanya sekedar ibadah itu baik, Iya. tapi juga benar. Betul. Gitu. Nah, hikmah ya, puasa itu kan memiliki hikmah yang luar biasa. Banyak. Mungkin secara tidak langsung sudah kita rasakan bersama. Jadi nilai takwa itu kan bagian dari tujuan. Betul. Nilai takwa itu bagian dari hikmah. Hikmah itu kan khairan katsira ya. Jadi kebaikan yang begitu banyak. Betul. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Yang diberikan hikmah pasti akan diberikan kebaikan yang begitu banyak. Mulai dari sabar, gitu kan? Penyabar ya, kan harus penyabar nih kalau puasa nih. Betul. Iya, penyabar. Iya. Menahan nafsu. Menahan nafsu, kemudian melatih kita keikhlasan, gitu kan. Mungkin orang yang biasanya tidak berfoya-foya lah, itu dengan adanya puasa sudah melatih kesederhanaan. Betul. Jadi Iya. banyak sekali hikmah yang jika kita mengetahui di puasa itu, masya Allah, Iya. luar biasa. Betul. Ya, esensi daripada puasa yang patut kita galakkan bersama itu adalah nilai takwa itu sendiri, sebagaimana ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Biasanya kalimat la'alla yang artinya semoga, artinya semoga itu kan biasanya arti bisa iya bisa tidak. Tapi uniknya di ayat ini la'allakum itu betul-betul bukan perkiraan. La'allakum tatakun itu berarti pasti kamu takwa. Kalau niatmu itu imanan wahtisaban, itu mesti
nilai takwanya hadir untuk kita semuanya ini. Iya, gitu. iya. Berarti semoga itu bisa diartikan mungkin sebuah harapan. Kalau ini kepastian. Kepastian. Betul, Jadi gitu. makna la'allakum di ayat ini tuh Iya. sebuah kepastian nilai Kepastian. takwa. Iya. Ketika didasari dengan iman, Iya. penuh keikhlasan, Iya. sesuai dengan ilmunya. Iya, iya. Baik Ustadz, kalau menilik dari pengalaman Ustadz ini yang diantaranya menjadi pengurus lembaga pengembangan pesantren Muhammadiyah, juga menjadi unit Fungsional. apa? Oh, fungsional dari Bintek Kokam Jateng. Wah, berarti Ustadz ini juga selain di Temanggung ternyata punya nilai kemanfaatan di daerah dan di wilayah ya. Amin. Baik Ustadz, melanjutkan apa yang tadi kita bahas mengenai esensi daripada puasa itu, muncul pertanyaan berikutnya Ustadz. Ya. Apa saja syarat wajib dan syarat sah dari puasa itu? Kadangkala kita ini kalau puasa yang tidak wajib atau puasa sunnah, kita tidak pakai niat dulu nih. Betul, Kita pakai betul. niat, kita bangun, kemudian saya mau langsung puasa karena mungkin ada sesuatu yang mungkin tidak ada makan gitu. Saya pernah membaca ada satu riwayat itu Rasulullah bangun tidur, kemudian beliau sebenarnya tidak berniat puasa, tetapi karena hari itu tidak menemukan makanan, beliau berpuasa sunnah. Nah, Puasa sunnah, apakah betul. ini berlaku juga di puasa Ramadan ini, Ustaz? Jadi itulah bedanya mana puasa wajib, mana puasa sunnah gitu ya. Namun syarat daripada puasa itu sendiri, artinya kan syarat wajib itu kan berarti kewajibannya dipenuhi. Harus terpenuhi. Tanpa satu pun kita tanpa tidak betul. Iya, tidak sah itu tidak ya. sah kan. Iya. Nah, ketika sudah dipenuhi, ini nanti ibadahnya sah apa enggak ya? Iya. Kan sudah terpenuhi itu, Terpenuhi. kemudian menjalankan. Nah, Iya. ketika menjalankan ini nanti jadi sah apa enggak ya? Iya. Nah, seperti halnya sholat kan, Betul. syarat wajibnya sudah lengkap, kemudian dia sholat, tapi karena sholatnya nggak menunaikan rukun misalkan, Iya. kan jadi tidak sah. Tuh. Iya. Nah, ada syarat wajib itu, yang jelas Islam, kemudian dia sudah balik, Balik. ya, kemudian sehat, ya, artinya mampu secara fisik dan sedang tidak dalam keadaan safar, Iya. gitu. Nah, ini syarat wajib, termasuk Syarat wajib. suci dari haid Betul. dan nifas. Iya, Gitu. iya. Nah, ini syarat wajib. Sedangkan syarat sahnya puasa ini ada nilai yang nanti menurut para ulama itu dibedakan. Iya. Para ulama ini memasukkan Islam itu juga sebagai syarat sah. Betul. Iya, Berarti iya. harus beragama Islam Harus untuk beragama melakukan Islam. puasa Ramadan Iya, ini. walaupun sebagian ulama ya ini masuknya di syarat wajib saja gitu. Iya. Nah, syarat sah yang kedua adalah dengan niat. Karena memang innamal a'malu binniyat. Niat itu menjadi syarat binniyat. sah utama. Kemudian yang ketiga adalah berakal sehat. Berakal Artinya sehat. sehat, Jadi kalau orang yang sakit tidak ada kewajiban dia. Iya. Kalau masih anak-anak yang belum Betul. balik ya tidak ada kewajiban. Iya. Begitu. Syarat sah sholat ini memang mendasar ya, Tat Betul. ya. Jadi ketika kita melakukan satu ibadah ya harus tahu dulu Harus selain tahu dulu. hukumnya, kemudian kepastiannya juga syarat-syaratnya tadi supaya apa yang kita lakukan ini ya sesuai dengan kaidah, sesuai dengan fikih yang benar. Baik, kita masih bersama di Ramadan Meriah. Insya Allah berkah. Baik, Ustadz, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Apa saja hal yang secara jelas membatalkan puasa? Bagaimana jika dilakukan secara tidak sengaja? Ini saya sering tergelitik masalah ini, Ustadz. Kadangkala seorang ibu ini, seorang emak-emak macam saya, apalagi mungkin pedagang begitu yang harus membuat masakan itu dalam jumlah besar untuk Gitu ya, orang untuk gitu. orang ya. Saya pernah mendengar ketika itu dicicipi tapi tidak masuk itu masih Batal, boleh, masih masih boleh. batal begitu. Kadang saya ragu karena untuk masak keluarga mungkin kita masih ini ya, Iya, tapi iya. kadang-kadang kita terima nih orderan untuk iya. pekerjaan begitu, yang mungkin harus membuat 100 porsi dan sebagainya. Betul, Nah, bagaimana ini, Tat? Jadi mungkin dalam dunia ini kan memang kaitan eratnya dengan makan dan minumnya, Iya. karena memang memasukkan sesuatu ke dalam mulut, tenggorokan, Iya. kerongkongan kan Iya. gitu. Nah, jadi ada satu sabda Rasulullah SAW, idza nasiya, kalau ada kelupaan, ya, nasiya apanya, lupa apanya, fa'akala wa syariba falyutimma shaumahu. Kalau dia lupa makan, lupa minum, artinya nggak sengaja ya,
maka falyutimma shaumahu, itu harus menyempurnakan puasanya. Artinya tidak batal dia. Betul. Ya, Kalau dia lupa. Iya, fa inna ma at'amahullah, karena Iya. sesungguhnya Allah sedang memberikan rezeki dia makan. Betul. Wasaqahu, dan rezeki dia minum. Tuh, Lewat enak kan? lupa tadi. Iya, tapi jangan pura-pura lupa Jangan ya. sengaja lupa ya tadi ya. Iya. Ya, jadi kalau memang tidak sengaja, Iya. nggak sengaja, teruskan aja puasanya. Iya. Jadi disitulah Allah berarti sedang memberikan rezeki dia makan Betul. dan minum gitu. Nah, yang kedua, bahwa innallaha wada'a ala ummati al-khata'. Allah itu memang memberikan kepada kita, meletakkan sesuatu kepada kita itu satu kesalahan. Itu hal yang pastilah. Iya. Artinya tidak mungkin selalu benar. Mm-mm. Salah, wan nisyan, dan lupa. Wa mastukrihu alaihi, dan sesuatu yang dipaksa. Nah, lupa, kemudian salah, kemudian ada sesuatu yang dipaksa. Ini Islam begitu memudahkan untuk dimaafkan gitu. Ya. Misalkan dalam satu kondisi kita puasa kemudian dipaksa untuk makan, maka dipaksanya dia makan sampai bertaruh kehormatan, nyawa, kalau tidak mau makan nanti akan seperti ini dan seperti ini, maka makan di situ ya memang sudah batal tapi tidak bernilai dosa. Gitu. Lain halnya dengan lupa tadi, kalau lupa teruskan di puasanya, diteruskan teruskan. Iya, Tapi kalau diteruskan. terpaksa makan karena sesuatu hal ancaman, gitu. dia tidak berdosa tapi tetap harus mengganti. Tetap harus mengganti. Iya, tidak berdosa gitu. Betul. Yang berdosa karena memang ada sebuah unsur kesengajaan. Betul. Jadi dia jatuhnya nanti jatuh dosa gitu. Betul. Iya. Iya. Kalau tadi kan hanya faktor tadi yang membatalkan puasa baru makanan ya. Mungkin ada faktor-faktor lain selain tadi makanan tadi. Iya. Di antara faktor-faktor pembatal puasa ini, kalau menurut Imam Abu Syuja ya, dari mazhab Syafi'iyah itu kan ada termasuk murtad, itu juga bagian dari membatalkan puasa. Betul. Jadi ya, haid, kemudian nifas itu juga membatalkan puasa. Iya. Gitu. Bagaimana dengan kasus ketika melakukan renang ini yang masih sering jadi perdebatan. Sering ada ketika kita berolahraga itu ada yang sering melakukan renang juga di hari-hari puasa itu. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa kemasukan air melalui lubang selain mulut itu juga batal. Tetapi ada sebagian yang mengatakan bahwa air yang sengaja diminum yang membatalkan. Ketika ada masuk air di telinga atau itu tidak membatalkan. Bagaimana menurut Ustaz ini? Saya lebih mengambil pendapat dari seorang ulama fikih ya, bahwa seseorang berenang itu kan menyengaja nggak sih? Sengaja berenang. Nggak mungkin lupa kemudian renang kan nggak mungkin ya, dan pasti ada niat. Dan dia pasti tahu kan resiko daripada renang itu. Iya. Selain daripada pasti bisa masuk ke mulut, setidak-tidaknya hidung. Itu. Kalau telinga mungkin bisa jadi kecil gitu ya. Tapi kalau hidung ataupun mulut gitu kan nggak mungkin renang ditutup semuanya, itu kan nggak mungkin. Nafasnya gimana? Nafasnya gimana gitu. Betul. Jadi lebih kehati-hatian saja, ihtiyat, artinya hati-hati supaya tidak terjatuh pada perbuatan yang membatalkan. Sedangkan jangankan renang, seseorang yang ketika berwudu kan tidak boleh berlebih-lebihan dalam kumur. Betul. Iya. Ditakutkan apa? Ada sesuatu nanti yang banyak masuk ya. Tanpa sengaja masuk. Tapi kan iya. Islam begitu luar biasa untuk menjaga puasa ini agar tetap baik kualitasnya gitu ya. Toh mungkin olahraga bukan hanya renang ya. Bukan hanya renang. Di bulan-bulan puasa ini mungkin sahabat-sahabat semua, teman-teman, anak-anak bisa memilih olahraga yang lebih aman selain renang. Bahkan yang biasa nge-gym aja pernah bertanya juga, Ustaz saya nge-gym, ketika keluar keringat banyak, gitu kan, nggak sengaja kemudian, gitu kan, akhirnya kan, lah kalau nggak sengaja nggak masalah, sekali lagi kembali kepada hukum awal. Tidak sengaja karena tadi. Tidak sengaja. Tapi ketika memang di situ ada unsur kesengajaan, nggak bisa itu, maka bisa menjadi batal kan begitu. Iya, kita lebih memilih kepada kehati-hatian. Baik, Tat, saya masih menanyakan tentang ini hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu tentang amarah, Tat. Kadang-kala kita memang sudah tahu bahwa di kondisi puasa ini kita harus menahan semua nafsu termasuk marah. Betul. Tapi kadang-kala kita tidak terhindar dari itu, Tat. Kita harus melakukan itu gitu. Nah, gimana nih, Tat, untuk menahan marah di saat puasa ini? Rasulullah memberikan trik luar biasa. Wa insabahu ahadun falyaqul inni shaim. Kalau ada orang yang
celah, mengejek gitu kan. Au qatalahu, bahkan ngajak bertengkar sampai pembunuhan. Iya, iya. Falyaqul, hendaklah dia mengatakan ini shaim. Saya puasa ini. Saya puasa. Ya, maaf, saya puasa. Sudah, Rasul ketika mengajarkan saya puasa, berarti kan ada tujuan luar biasa bahwa puasa itu bisa menahan serangan marah yang harusnya dia bisa mampu. Iya, iya. Bahkan dia mampu gitu kan. Iya. Dan di sabda yang lain Rasul mengatakan innamas syadidu laisa bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang metekol kuat Ototnya begitu, ya. besar. Wa innamas syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi yang kuat itu yang memang bisa menahan marah, padahal dia mampu untuk marah. Gitu. Dia mampu marah tapi tidak melakukan itu. Tidak melakukan itu. Dialah orang yang Betul, kuat. dia kuat. Nah, apalagi shaum, maaf saya puasa gitu. Iya. Tapi jangan batin ya. Nanti Iya. setelah puasa enggak apa-apa lah. Gitu. Jangan. Nyimpen. Nyimpen ya. Enggak usah. Nggak boleh ya, Iya, nggak iya. boleh ya. Masya Allah. Semakin menarik nih pembahasan kita, Tat. Kita masih dalam program Ramadan Meriah. Insya Allah berkah. Baik, Tat, kita menuju pertanyaan berikutnya. Apa saja amalan sunnah yang dianjurkan selama bulan Ramadan? Kita kan sering mendengar, Tat, di bulan Ramadan ini semua amalan baik itu dilipat gandakan. Betul. Bahkan kita ada satu, saya nggak tahu ini hadis atau hanya sekedar kata-kata nasihat yang baik, bahwa selama bulan Ramadan ini seluruh pintu surga itu dibuka, Tat. Masya Allah. Dan seluruh tangan-tangan setan itu ditali supaya tidak menggoda gitu. Iya. Berarti kalau setan itu logikanya ditali semua, tidak akan ada manusia yang tergoda. Tapi kenapa kok masih ada yang tergoda tidak puasa tadi ini? Dan pintu surga sudah dibuka selebarnya, kok masih ada yang tidak kepingin gitu, Tat? Syayatinul insi wal jinni. Jadi Iya. setan manusia, setan jin. Oh. Masih ada setan manusia. Begitu. Jadi di dalam diri kita juga ada setannya Iya, ya. makanya Ramadan itu kan hadir kan selain tadi ada hikmah lagi. Apa itu membersihkan jiwa-jiwa syaitoniah itu loh. Iya, iya. Jadi kita tuh kan ada nafsu syaitoniah, ada nafsu hewan hayawaniyah. Betul, Jadi iya. nafsu hewan, nafsu setan itu Iya. kan ada semuanya. Itu kan dilatih untuk disingkirkan. Iya, iya. Dan sungguh orang yang biasa, orang yang berat untuk bangun malam di Ramadan itu ringan. Betul. memang. Begitu cahaya petunjuk Allah tuh luar biasa banyak. Iya. Nah, selain dari amalan sunnah, sebenarnya amalan sunnah ini harusnya biasa dilakukan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan sudah terbiasa Sudah melakukan terbiasa. itu. Memang amalan-amalan sunnah itu yang dilakukan oleh Rasul, para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu. Iya. Hanya bedanya memang tadi dilipat gandakan. Iya. Jadi kullu amali bani Adam, setiap amalan anak Adam yudha'aful hasanah ila asyri amsalihah. Jadi setiap amalan anak Adam itu dikalikan 10 kali lipat. Ila sab'ati mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Bayangkan. Di luar Ramadan saja, contoh baca Al-Qur'an. Betul. Ketika kita membaca alif lam mim, itu Rasul mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Aku nggak katakan ini satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Di luar bulan Ramadan ini nilainya sudah 10 10 10. Di bulan-bulan Di luar biasa. di bulan-bulan biasa. Iya. Nah, ketika masuk bulan Ramadan Rasul sudah menjanjikan lagi dikali 10 lagi masih dikali 700. Masya Allah. Setiap amalan anak Adam. Iya. Hatta maaf sampai Amalan apapun. amalan apapun sampai maaf dikatakan mungkin hadis yang doif ya. Iya. Doif bahkan mungkin ada yang mengatakan hadis palsu. Begitu. Tidurnya orang puasa itu sunnah. Iya. Saya katakan kalaupun itu hadis doif, kalaupun itu hadis palsu, seandainya dia niat tidur, bismillah ya Allah saya tidur untuk menghindari maksiat, bukan untuk lari dari lapar, lari dari haus, Betul. lari dari pekerjaan wajib ya. Iya. Tapi betul-betul dia sudah pekerjaan wajib sudah, dan ini memang siang tak buat tidur aja lah daripada saya nanti maksiat, dan daripada yang kalaupun bisa membaca Al-Quran sudah ada waktunya. Ini Betul. waktu untuk istirahat, mencari tenaga untuk bisa bangun malam. Betul. Maka tidur itu menjadi nilai pahala. Betul. Berarti kembali kepada niatan. Niat. Ketika niat Kembali tidur niat. itu untuk apa? Iya. Ini yang sering saya pribadi lakukan, Tak. Daripada saya mungkin buka sosmed ini, IG, Facebook, Iya. dan TV gitu kan, gitu yang ya, penuh ya. dengan tayangan begitu, Pak. Itu saya lebih baik tidur Iya. dalam rangka untuk menghindari yang biasa saya lakukan tidak bermanfaat itu. Betul. Iya. Jadi tidur itu bisa menjadi nilai suatu ibadah. Bahkan di luar Ramadan pun bisa menjadi ibadah ya. Apa ibadahnya? Daripada dia tidak tidur kemudian bermaksiat, Betul. membuat sakitnya orang lain. Betul. Dengan dia tidur, dia terhenti kemaksiatnya beberapa saat. Itu Betul. nilai ibadah. Apalagi di bulan Ramadan, Masya Allah. Jadi- Ketika mungkin sampai pemahaman kepada
sahabat-sahabat kita semuanya, kepada umat Islam semuanya, bahwa di bulan Ramadan ini ternyata gampang sekali untuk meraih pahala. Masya Allah, banyak sekali. Begitu ya. Iya. Begini Tat, ini saya muncul satu pertanyaan. Sedekah umat Islam, umat Adam, ketika dia melakukan kebaikan itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Nah, sedekah ibu-ibu nih yang biasa masak ini, kadang-kala kan kita tidak mampu berbuat perbuatan-perbuatan yang baik yang mungkin dilakukan oleh bapak-bapak, macam iktikaf, kemudian tadarus di masjid bersama-sama. Itu kita ibu itu susah melakukan hal itu gitu. Jadi kita pengen ada satu amalan yang mungkin sebanding dengan kegiatan yang dilakukan oleh para ikhwan, para bapak gitu. Ada nggak nih yang sebanding dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kaum laki-laki ini? Ini menarik. Saya katakan menarik begini. Rasulullah bersabda ya. Ini hadisnya familiar sekali lah. Iya. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri di malam hari, Iya. maka dosanya akan terampuni gitu kan. Iya. Nah, man qoma ramadhana ini banyak syarah, banyak penjelasan dari para ulama. Makna utamanya memang sholat. Man qoma itu artinya memang maknanya memperbanyak sholat. Iya. Nah, ketika sudah berbicara tentang qiyamul lail, maka qiyamul lail ini tidak hanya sholat. Sekali lagi, ulama ketika mengatakan qiyamul lail, makna utamanya itu sholat. Iya. Tapi ada makna lain. Qiyamul lail itu apa? Menegakkan ibadah di malam hari. Berarti bukan hanya ibadah sholat. Itu bukan hanya ibadah sholat. Iya. Kalau hanya ibadah sholat, kasihan dong ibu-ibu yang datang bulan. Betul. Gimana dia mau ibadah? Betul. Maka zikir sebagai ganti. Mm-mm. Zikir itu kalau dibacanya di malam hari, jadilah dia amalan ibadah qiyamul lail. Bisa terkategori qiyamul lail. Beda dengan tahajud. Tahajud jelas sholat kan. Jelas sholat, Kalau iya. qiyamul lail menegakkan ibadah di malam hari. Iya. Bisa dengan zikir. Gitu kan. Takbir, tasbih, tahmid, istighfar. Iya. Gitu kan. Membaca buku, menambah ilmu dengan menghasanah membaca buku. Betul. Kemudian menyiapkan sahur kan pasti itu. Pasti menyiapkan sahur. Bukankah itu ibadah juga? Betul. Iya. Kadang-kala ibu-ibu tuh merasa bahwa itu tuh sebuah kewajiban saja gitu. Ada sabda Rasulullah yang sangat luar biasa. Saya terkagum kalau baca hadis ini. Jadi seseorang yang menyelesaikan satu hajat saudaranya. Jadi misalkan nih, saya punya hajat, panjenengan membantu saya. Iya. Terselesaikanlah hajat saya. Iya. Maka pahalanya itu lebih baik daripada sholat di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Masya Allah. Teman saudara punya hajat kepentingan dan kita ikhlas membantu, maka itu sampai terselesaikan itu sama saja dengan itu lebih baik daripada ibadah iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Masya Allah, luar biasa. Ada batasan nggak urusan ataupun ininya? Nggak ada batasan. Tidak ada batasan. Nggak ada batasan. Sekecil apapun urusan itu, misalkan teman itu. saya ini pinjam 10.000 lah sama saya karena dia harus mungkin ada kepentingan begitu. Betul. Saya ikhlas meminjamkan, bukan memberi ya, meminjamkan hingga urusan dia selesai. Itu lebih baik daripada kita iktikaf di Masjid Nabawi. Berarti semua bisa memperoleh itu kalau dalam bahasa akhlak namanya idkhalus surur, memberikan satu kebahagiaan. Dan memberikan kebahagiaan orang itu, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Dan Rasulullah memberikan iming-iming. Luar biasa. Masya Allah. Jadi suatu ketika ada seseorang abid yang sholatnya tuh di Masjid Nabawi terus begitu, ya? Sedangkan di luar sana ada orang yang butuh pertolongan loh sebenarnya. Iya. Maka ada satu kalimat, ya abidal haramain lau ini tasartana la alim ta'annaka fil ibadati tal'abu. Hamba haramain yang suka sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, itu loh saudara-saudaramu di Palestina, itu loh saudara-saudaramu. Kalau dulu kan negara-negara muslim banyak yang itu loh, kamu kalau hanya di situ saja nggak memperhatikan mereka, kamu bermain-main itu. Coba seandainya semuanya orang iktikaf, terjadi kecelakaan di depan, gimana coba? Di sana masih ada orang yang harus ditolong juga. Nah, maka harus memang ada yang melaksanakan ibadah dalam hal ini, betul-betul ibadah kepada Allah, tapi ada yang melaksanakan ibadah dalam hal ini hablun minannas. Hablun minannasnya juga bagus, kepada Allahnya bagus, gitu. Masya Allah, saya merinding ini Tat, ketika kita memperbincangkan banyak sekali teman saudara kita yang mungkin tidak
tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk mampu melakukan perjalanan ibadah ke Mekah ya. Tapi ternyata bisa tergantikan dengan ibadah yang mungkin tidak sesulit itu. Iya. Membantu menyelesaikan urusan teman, sahabat, saudara itu kan tidak harus memakai uang, Iya. tidak harus memakai harta Iya. ya, tetapi memberikan kemudahan di setiap urusannya. Iya, betul. Itu nilainya jauh lebih baik, Masya Allah. Ini jadi Bahkan menunjukkan saja. menunjukkan Itu Iya. nilainya pahala luar biasa. Iya, SD Muhammadiyah Temanggung mana kan? SD Muhammadiyah Temanggung itu Bapak tahu alun-alun. Nah, nanti dari alun-alun nanti Iya. di situ ada Masjid Agung. membantu urusan nanti dia urusan mencari sana. SD Muhammadiyah. Iya. Hanya seremeh itu Seremeh gitu itu, ya. kan? Masya Allah, luar biasa. Wah, catatan Tuh, buat merinding saya. nih. Iya, catatan buat saya itu. Saya kemudian berpikir terbalik Tat, ketika seseorang memberikan kemudahan kepada orang lain, kemudian nilai pahalanya begitu banyak. Bagaimana dengan saudara kita yang sebaliknya mempersulit urusan ini? Naudzubillah. Ini jadi kita berpikir begitu ini. Seburuk-buruk orang itu yang mempersulit Seburuk-buruknya orang lain. Iya, ketika memudahkan urusan sekecil apapun menjadi pahala yang lebih baik pahalanya ketimbang kita melakukan ibadah di Masjid Masjid Nabawi. Syahron kata Rasulullah, 1 Masya bulan. Allah. Jadi jangan sampai ini catatan buat saya yang kedua, jangan sampai kita mempersulit urusan teman saudara kita. Kan Rasulullah bersabdanya gini, man yassara ala muslimin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan saudara muslim, Allah mudahkan urusannya dunia akhirat. Betul, Dalam riwayat yang lain, man yassara ala mu'sirin, siapa yang mempermudah orang yang kesulitan, Iya. yassarallahu yaumal qiyamah. Allah mudahkan nanti di hari kiamat. Iya, Gitu. Insya Allah. Kita lanjut, Tat. Kalau kita Siap. berbicara ini kayaknya kita butuh 1 hari ini saya. Baik, kita masih dalam program Ramadan Meriah. Insya Allah berkah. Baik, Tat, menuju pertanyaan berikutnya, siapa saja yang mendapatkan kemudahan atau rukhsah puasa dan bagaimana ketentuannya? Kalau sepemahaman saya begitu, ada beberapa saudara yang mungkin boleh tidak melakukan puasa, seperti tadi sedang sakit, kemudian sedang syafar, kemudian mungkin kalau yang berhalangan ini memang bukan rukhsah, tapi memang tidak boleh ya, yang Iya, berhalangan iya. baik sedang nifas ataupun haid. Kemudahan ini diberikan kepada saudara-saudara kita yang bagaimana, Tat? Kami ambilkan dari perkataan Imam Abu Syuja ya, dari mazhab Imam Syafi'i, bahwa yang pertama adalah asy-syaikhu. Asy-syaikhu itu orang yang sudah tua renta, sepuh. Iya. Ya, jadi orang yang sudah sepuh itu boleh, dan dia memang tidak ada kemampuan untuk berpuasa. Betul. Nah, ketika sudah tidak ada kemampuan untuk berpuasa, maka boleh dia tidak berpuasa. Iya. Nah, terus gantinya apa? Gantinya bukan mengganti puasa hari yang lain, kan sama saja dong. Sama saja dia, Ya, kalau dia nggak mampu, dia mampu kok. di lain Nah, hari pun tentu berarti ketika tidak ada mampu. kalimat ketika tidak mampu, Iya. alladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Betul. Jadi ketika memang tidak ada kemampuan, maka apa gantinya? Fidyatu ta'amu miskin, Betul. memberi satu makan. Makan. Iya, memberi satu makan Iya. orang miskin. Kemudian ada lagi al-hamil wal murdi. Jadi yang hamil dan yang menyusui. Betul. Itu ada rukhsah itu. Ada kemudahan. Nah, walaupun nanti banyak sekali pendapat-pendapat ya, Iya. artinya itu hal yang lumrah dalam dunia Iya, fikih. betul. Kalau dia khawatir akan dirinya sendiri, Iya. gitu, maka dia mengganti pada hari yang lain. Iya. Jika dia khawatir dengan dirinya sendiri dan juga bayinya, maka dia nanti membayar kafarat juga, Iya. itu, dan juga mengganti pada hari yang lain. Nah, dalam kaitannya ini banyak perbedaan pendapat yang Betul. ada. Artinya ada yang cukup satu saja karena sudah membayar fidyah, berarti tidak usah mengganti Puasa, puasa di lain di waktu. hari di lain waktu. Tapi ada pendapat juga yang harus mengganti. Harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Iya, Berarti gitu. mungkin kalau Ustaz mana yang lebih mampu aja. Mana yang lebih Iya, mampu, kalau ya. memang mampu untuk membayar fidyah dan mengganti itu lebih baik. lebih baik Iya. supaya ada kehati-hatian. Tapi ketika memang masih belum mampu, kan menyusui itu berapa? Iya. 2 tahun kan? Iya. Iya enggak? Menyusui kan 2 tahun. Memang Sebelumnya hamil ataupun melahirkan dia sudah ada lagi. Nah, jadi begitu intinya Islam itu betul-betul tidak mau mendatangkan masalah kepada masalah lain. betul. Islam begitu mudah. Makanya ayatnya tentang puasa, urutannya itu kan Inna Allah yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh pengen kamu tuh mudah aja lah. Iya. Nggak usah mempersulit. Nah, dan nanti rentetannya banyak sekali. Betapa kemudahan-kemudahan yang Allah berikan itu luar biasa. Betul. Iya. Dan itulah
Islam itu betul-betul mudah gitu. Betul. Iya. Kemudian ada lagi al-marid wal musafir, orang yang sakit dan orang yang sedang dalam perjalanan. Persyafaat, Itu juga ada rukhsah. Artinya rukhsah bisa mengganti pada hari yang lain. Saat ini kita sudah sampai pada penghujung acara karena keterbatasan waktu. Sebenarnya membahas puasa ini kan hal yang sangat menarik karena satu kewajiban yang tiap tahun kita lakukan, tetapi mohon maaf kadang-kala kita tidak melakukan itu belum tahu dasar dan fikih yang seharusnya begitu. Ya, kita masih tetap dalam program kita Ramadan Meriah, insyaallah berkah. Baik, Tat, sebelum saya menuju ke pertanyaan tentang batal atau tidak, saya pengen Ustadz mungkin menyampaikan satu hal yang sangat istimewa di bulan Ramadan ini yang namanya Lailatul Qadar. Nah, ini supaya mungkin pemirsa, teman-teman dan saudara kita keluarga besar SD Muhammadiyah juga mungkin terpancing untuk meraih yang namanya Lailatul Qadar itu, Tat. Silakan. Jadi Lailatul Qadar ini Allah abadikan di dalam surah Al-Qadar itu sendiri. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi malam kemuliaan, malam yang memang lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa 1000 bulan itu? 83 tahun kurang lebih. Jadi siapa yang meraih di dalamnya itu berarti 83 tahun dia mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa. Padahal usia angka hidup Indonesia itu saya pernah baca terakhir itu 74 tahun. 74 tahun. Indonesia ya kan? 74 tahun. Berarti kalau kita dan nanti mendekati hari kiamat lebih pendek lagi. Lebih pendek lagi. Iya. Sedangkan Rasulullah sudah mengatakan a'maru ummati, umur umatku, berarti kan umur kita kan umatnya. Ma baina sitin ila sab'in, antara 60 sampai 70. Betul. Ini Allah berikan bonus 83 tahun. Masya Allah. Nah, saya mengkaji dari beberapa perkataan ulama, bagaimana orang yang tidak semuanya bisa untuk melaksanakan iktikaf. Iktikaf secara penuh. Betul. Bagi para pekerja, pekerjaan wajib. Betul. Iktikaf sunnah. Betul. Kemudian kita memberikan satu lagi motivasi, ya sudah kalau begitu habis dari pulang kerja, pulangnya enggak usah ke rumah, pulangnya ke masjid. Niatkan iktikaf lagi. Nanti keluar bekerja lagi, nanti masuk niatkan iktikaf lagi. Nah, apa yang dilakukan di dalamnya? Bukan tidur kan tentunya. Membangun ibadah di dalamnya itu. Nah, Rasulullah memberikan rambu-rambu, tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu keluarnya pada hari-hari ganjil. Bolehlah. Ya kan, ganjil 21, 23, 25 gitu. Tapi kalau di Indonesia kita ini, mungkin di beberapa belahan dunia kan kadang-kadang hari Ramadannya beda. Berarti menurut kita 21, menurut sana masih 20. Nanti masuk di sini 22, masuk sana 21. Kalau hemat saya, lakukan semuanya saja. Betul. Kita tidak tahu. Tidak hanya milih-milih keganjilan yang sebenarnya menurut Allah itu di hari apa? Di hari apa enggak tahu. Dan kita juga tidak boleh, kayaknya tadi malam Lailatul Qadar deh. Kayaknya tadi malam, enggak usah seperti itu. Intinya membangun malam ibadah di semua malam terakhir itu, bangun aja. Bangun aja. Perkara nanti siapa yang Allah memberikan Lailatul Qadar, minta saja dengan sungguh-sungguh kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau pilih aku bagian dari hamba-Mu yang mendapatkan Lailatul Qadar. Mohon aja kepada Allah. Nggak usah kemudian pagi hari, kayaknya tadi malam deh, ini anginnya kok. Jadi membuat tanda-tanda sendiri gitu loh. Walaupun dengan referensi juga. Tapi kan sekali lagi Lailatul Qadar itu kan tidak bisa diketahui. Hanya Allah yang tahu gitu. Kita hanya bisa membaca tanda-tanda dan itu nggak bisa memastikan juga. Betul, gitu. Iya. Ini satu malam yang memang seluruh umat Islam itu menginginkan untuk bisa bertemu, melakukan ibadah, membangun ibadah di malam Lailatul Qadar. Semoga saja nanti kita dipertemukan dengan malam itu. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Baik Ustadz, ini ada di segmen terakhir ini saya ingin Ustadz cukup menjawab batal atau tidak saja dari beberapa pertanyaan yang sering mungkin terlontar di kalangan teman-teman. Satu, seseorang muntah dengan sengaja saat berpuasa. Sengaja dan tidak sengaja, apakah itu batal atau tidak? Tidak sengaja, tidak batal, disengaja batal. Batal, baik. Yang kedua adalah menelan ludah saat berpuasa. Kita kan seringkali ketika ngomong nih ludah nih, tiba-tiba masuk. Ini gimana, Kak? Tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Kecuali berlebihan dan meniatkan.
berarti niat mengumpulkan ludah, kemudian itu, ya. walaupun jarang ya Tat, ya. Walaupun jarang ya. Bagi orang yang belum tahu ilmu aja Oh mungkin. iya, tapi ini terjadi di anak-anak Tat. Iya. Terjadi di anak-anak. Ketika anak-anak itu bermain sering mengumpulkan, kemudian mereka nelen dengan harapan ada satu dahaga yang berkurang. Iya. Ya ini harus diberikan pendidikan ke anak-anak kita ya. Iya. Berikutnya yang ketiga adalah menggunakan obat tetes mata atau hidung atau mungkin telinga juga saat berpuasa Tat. Pendapat yang paling kuat tidak membatalkan puasa. Karena mungkin itu sakit dalam Iya. kan tidak mungkin ya orang dalam kondisi sehat kok meneteskan obat gitu ya. Betul, iya. Jadi memang sekali lagi ada perbedaan pendapat membolehkan, membatalkan dan tidak dan masing-masing punya alasan yang sama-sama luar biasa. Iya. Tapi ketika sudah bicara jumhur ulama, artinya semua ulama sepakat itu tidak membatalkan. Tidak batal. Iya. Baik. Yang keempat adalah donor darah atau cek darah atau diambil darahnya ketika berpuasa. Ada kalimat yang indah dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan ketika memang hijamah itu tidak membuatmu lemah, Iya. maka tidak membatalkan. Tapi ketika membuatmu lemah, itu menjadi batal. Berarti personal lagi ya, tergantung dari kemampuan Betul. kita. Iya. Donor darah bekam itu kan sama. Sama ya. Artinya bekam Mengambil itu bagian mengambil darah dari tubuh, Iya, iya. betul. Iya. Ketika memang membuat lemah, ya sudah. Betul. Yang Bisa apa yang batal. dilakukan Apa gitu dilakukan ketika gitu. iya iya. Tapi betul. ketika memang kuat, kuat enggak masalah. itu toh untuk kebaikan betul. tujuannya. Baik, pertanyaan kelima ini yang sering ini berbohong atau berkata kasar ini Tat. Kadang-kadang kan kita keceplosan ini mau berkata sesuatu atau mungkin melakukan satu kebohongan yang tidak inilah kecil-kecil gitu. Gimana Tat? Biasanya emak-emak nih kita beli nih kan beli di pasar atau ini harganya berapa 2.000 alah tadi di sana pedagang sana coba 1.500 gitu. Seperti hal yang lumrah gitu kadang-kadang. Ini gimana Tat? Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath wala yaskhab. Ada riwayat yang lain wala yajhal. Iya. Jadi ketika kita puasa memang enggak boleh bicara kotor ya. Iya. Bicara rofath. Wala yaskhab, teriak-teriak. Yang kedua, wala yajhal, jangan berkata dengan perkataan yang bodoh. Perkataan bodoh, perkataan kotor. Kadzib itu termasuk perkataan yang bohong. Kadzib itu termasuk perkataan yang buruk. Artinya bohong, kadzib itu kan bohong. Kadzib jadi tidak boleh. Termasuk perkataan yang sia-sia. Iya, perkataan yang sia-sia. Jadi harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan, ya. Kalau membatalkannya tidak membatalkan, tapi mengurangi berkahnya, betul. nilai Ramadan itu, puasa itu sendiri. Ya seperti tadi mungkin bohong, kata kasar, marah itu bukan salah satu yang membatalkan, tetapi mungkin yang mengurangi esensi atau pahala dari puasa itu sendiri. Baik, Tat, menarik sekali pembicaraan kita pada hari ini, namun kita terbatas dengan waktu, tapi kita masih bersama di Ramadan Meriah. Insya Allah berkah. Baik, Tat, sebagai penutup ada satu pertanyaan yang mungkin akan menutup pertemuan kita pada hari ini. Bagaimana cara mensikapi perbedaan pendapat terkait fikih Ramadan tadi? Tadi kan Ustadz mengatakan ada ulama yang begini, yang sebagian begini, gitu kan berarti ada perbedaan pendapat. Terutama ketika mungkin terjadi perbedaan di awal puasa. Alhamdulillah di tahun ini kita serentak ya Tat ya, meriah sekali. Saya merasa senang Tat. Iya, karena jujur saja di lingkungan saya itu kan ada berbagai golongan. Jadi kami harus sering bingung harus ya kita punya prinsip sendiri, cuman ini akan lebih indah lah ketika kita bersama-sama. Nah, tapi hal-hal seperti ini tidak bisa kita hindari, perbedaan fikih seperti ini. Nah, bagaimana sih cara kita mensikapi supaya adanya perbedaan fikih ini tidak menjadi satu masalah tetapi menjadi keberkahan? Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ats-Tsauri ya. Beliau mengatakan begini, ata'allamu baban minal adab. Aku belajar satu bab tentang adab, tentang akhlak. Khairun, itu lebih ahabbu ilayya, aku lebih senang, lebih aku cintai daripada an ata'allama min alfan minal fiqh, daripada belajar 1000 tentang fikih. Kenapa? Fikih itu selalu suatu keniscayaan ketika ada perbedaan-perbedaan. Betul. Maka pondasi awalnya apa? Adab, akhlak. Betul. Iya, ketika kita punya akhlak, melihat sebuah perbedaan itu indah. Itu yang disebut dengan al-ikhtilafur rahmah. Perbedaan itu kasih sayang dan memang harus. Iya. Suatu sunatullah ya, berbeda itu sunatullah ya. Nggak bisa kita tuh dalam satu kesamaan terus menerus, nggak bisa. Ya. Karena sudah dicontohkan dari umat-umat sebelumnya ya. Karena ilmu Allah tuh luas. Betul. Ilmu Allah tuh mungkin dalam perbedaan dalam fikih ibadah itu bisa dimudahkan untuk golongan ini, bisa dimudahkan untuk golongan ini. Betul. Dalam ini dia dimudahkan, dalam hal ini dia dimudahkan. Betul. Jadi yang kedua, nilai hikmah
Perbedaan adalah tambahnya bahwa ilmu Islam itu Luas, menunjukkan salah luas, satu. menunjukkan. Seandainya semuanya kok diwajibkan atau disamakan, Iya, umat akan berat. betul. Umat akan berat. Iya, Iya. iya. Tidak usah jauh-jauh tentang fikih saja. Betul. Kedua mata kita itu sudah beda antara kanan dan kiri. Cara pandangnya atau memang Baik secara cara pandang, bukan cara pandangan ya ini mata fisik nilainya. ini? Iya, mata Oh, fisik begitu ini. ya? Iya. Jadi jemari kita kanan kiri beda. padahal harusnya sama ya? Harusnya sama. Iya, betul. Iya. Bagian tubuh kita yang kanan, ini kalau penguatan saya pernah menanyakan ini tapi nggak ada jawaban yang ilmiah, saya belum mendapatkan jawaban ilmiah. Anggota tubuh kita yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri itu lebih besar yang sebelah kanan. Betul. Semuanya. Tapi sebagian ada yang kiri juga loh. Oh begitu. Dalam hal panjang juga. Oh gitu. Iya, iya. Kalau saya tuh menemukan pada tubuh saya dan tubuh beberapa teman saya memang enggak betul yang kanan iya lebih besar gitu. Iya. Mukhtalifan alwanuha, bermacam-macam warnanya. Mukhtalifan ashkaluha, bermacam-macam bentuknya. Iya. Jadi ya nasihat untuk kita semuanya Iya. sebagai kaum muslimin, Betul. ya pemirsa Ramadan Meriah, bahwa satu keniscayaan bahwa berbeda di dalam banyak fikih Iya. itu sesuatu yang pasti ada. Pasti Tapi ada, sebagai kan? seorang muslim khususnya Iya. kita menjaga nilai yang di situ ada nilai kemaslahatan. Betul. Iya, nilai kemaslahatan dan itu sudah terjadi pada guru-guru kita sejak dulu. Iya. Dan yang menjadikan indah apa? Karena saling memahami, saling toleransi. Ya. betul. Jadi toleransi itu tidak hanya kepada selain agama saja, Betul. tapi sesama agama pun Sesama. juga namanya tasamuh, Iya, ya, betul. saling memahami lah. Betul. Seperti Iya, itu. iya, luar biasa. Baik, Tat, untuk closing statement pada hari ini, pada pemirsa Ramadan Meriah semua, saya ingin dari Ustadz ini ada harapan-harapan apa yang mungkin Ustadz bisa sampaikan terhadap umat Islam di bulan Ramadan ini secara keseluruhan, Tat. Harapannya kita tuh umat Islam itu harus bagaimana di bulan Ramadan ini agar kita meraih satu derajat yang tertinggi, yaitu sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah satu pendidikan yang sangat luar biasa. Satu bulan Ramadan ini kita digembleng, kita dididik untuk bekal 11 bulan ke depan. Ketika kita dididik, digembleng menjadi orang yang selalu membaca Al-Quran, 11 ke depan kita tidak boleh meninggalkan Al-Quran. Istiqomah. Istiqomah. 1 bulan kita digembleng untuk bisa bangun malam, kemudian dilanjutkan dengan sahur, maka di luar bulan Ramadan 11 bulan ke depan kita tetap bisa bangun sebelum subuh, bisa bangun untuk qiyamul lail, dan bisa bersubuh untuk berjamaah. Dan semua amalan di bulan Ramadan. Tapi ingat, kun robbaniyan walatakun ramadaniyan. Ini bukan hadis, bukan ayat. Iya. Jadi perkataan orang alim ya. Iya. Jadilah hamba robbani, artinya jadilah hamba Allah. Walatakun ramadaniyan, jangan menjadi hamba Ramadan. Kalau jadi hamba Ramadan, solehnya di Ramadan aja. Betul. Ya kan? Iya. Tapi kalau menjadi hamba robbani, berarti Ramadan ini menjadi madrasah kita, baik rohani maupun jasmani, untuk mempersiapkan 11 bulan. Jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir kita. Kita nggak tahu Ramadan depan apakah kita menang atau tidak. Maka buatlah kita kualitas yang baik, kuantitasnya juga sama-sama baik. Semoga kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad SAW ketika memang diberikan kesempatan untuk masuk di bulan Ramadan, 1, semoga amalan kita diterima oleh Allah. Amin. 2, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Allah. 3, semoga kita dijadikan hamba yang istiqomah Amin ya Allah. dalam takwa, dalam ikhlas, dalam syukur, dan semua akhlak-akhlak baik. Seperti itu. Masya Allah, Tat, waktu 30 menit ini ternyata tidak cukup. Saya utamanya, saya masih butuh waktu yang panjang ini untuk mengurai ilmu dari Ustadz ini. Kalau cukup Islam sempit dong. Betul. Iya. Saya serasa ini, serasa anak kecil yang baru dirasan permen sedikit begitu, masih kepo, masih kepo dengan banyak hal. Dan namun kita harus terbatas waktu. Demikian para pemirsa, saudara keluarga besar SD Muhammadiyah dan masyarakat semuanya. Hari ini kita akhiri untuk pertemuan kita di Ramadan Meriah. Semoga saja di Ramadan berikutnya
kita bisa bertemu kembali, dan saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran Wa kepada iyyakum wa jazakallahu Ustadz khairan. Subondo Al-Hafiz yang hari ini mungkin secara usia jauh di bawah saya, tetapi saya merasa menjadi sangat junior di hadapan Masya beliau. Allah. Semoga saja nanti kita bisa ditemukan kembali Amin, di amin, amin, ya Ramadan-Ramadan Rabbal yang akan datang, dan alamin. kita Amin, ya dijadikan Rabbal alamin. sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Amin, Subhanahu amin, wa amin, amin ya taala. Rabbal alamin. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saja kita bisa dipertemukan kembali di Ramadan meriah, insya Allah Insyaallah berkah. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.